untuk orang tua kita yang sudah wafat, kedua orang tua kita, guru-guru kita, khususan Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham Murabbina, dan juga seluruh keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa beliau, dosa mereka, terima amal ibadahnya dan tempatkan bersama para nabi-nabi dalam surga. Dan juga kepada seluruh keluarga kita, diri kita yang masih hidup, semoga Allah sehatkan badannya dalam keadaan sehat walafiat, serta seluruh hajat-hajat kita, hajat guru-guru kita, hajat kedua orang tua kita, semua hajat kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat, keturunan yang saleh-salehah, pasangan hidup sakinah mawaddah warahmah bersama sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita juga dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyat, wabil khusus nanti annallaha yashfi maradana wa amradana zahir wal batinah, wa ala kulli niyatin salihah, wa ala ma nawaina wa ala ma nawa masyayikhuna wa waliduna salafuna salihun ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi 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 al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah karim. Pembahasan kita dalam beberapa bulan ini seputar wudu, baik itu dari teori, dalil, sunnah-sunnah wudu, hukum hakam, maupun juga prakteknya langsung. Kita juga sudah mempraktekkan wudu semampu kita secara sunnah. Yang kami harapkan, yang kita harapkan daripada pertemuan ini bukan hanya semata-mata pengetahuan, tapi juga bisa jadi amal. Sehingga setiap kali wudu, khususnya wudu untuk sholat, kita bisa mempersiapkan zohir batin kita berjumpa dengan Allah. Jadi sholat itu adalah gambaran kecil bagaimana pertemuan kita nanti dengan Allah. Kalau sholat kita bagus, konsentrasi, pakaian yang bagus, wangi, setidaknya nggak bau deh, kalau nggak wangi minimal nggak bau gitu ya. Kemudian bersih, wudunya yang bagus, itu gambaran bagaimana nanti kita akan menghadap Allah Jalla wa'ala dengan sesungguhnya setelah kita wafat. Tapi kalau seandainya asal-asalan, nunda-nunda, berarti maknanya kita nggak mau berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita, kita ridho kepada Dia. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nabi SAW katakan, maqamukum baina yadayillah, berdirinya kalian nanti di hadapan Allah itu, yaumal qiyamah, pada hari kiamat itu, seperti berdirinya kamaqam al-mithlu maqamikum fis sufuf, seperti berdirinya kalian di dalam sof. Yang orang yang sof pertama, dia akan mudah melihat Allah Jalla wa'ala, ataupun juga akan lebih dekat. Walaupun Allah itu tidak, kita tidak katakan Allah itu nanti akan ada jarak, posisi, ataupun juga arah, itu tidak ada seperti itu. Cuma gambaran sederhananya, maka kita yang ada di sof pertama saat ketika sholat, itu akan membuktikan kedekatan dengan Allah Jalla wa'ala. Sedangkan orang-orang yang lambat atau sengaja yang senantiasa melambat-lambatkan di sof, maunya di belakang, hatta yuakhirahumullahu finnar, sampai Allah akan membelakangkan dia nanti pada hari kiamat, dalam riwayat lain di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini perlu diwaspadai. Artinya sebagaimana kita mempersiapkan untuk berjumpa dengan calon pak mertua, benar-benar persiapannya perfect, nggak boleh ada yang kurang. Karena apa? Karena pak mertua ini menentukan nasib kita dengan pasangan kita nantinya. Persiapannya luar biasa. Belum lagi, ini belum bicara tentang nikah, baru mau lamaran,
baru mau perkenalan ta'arufan dengan orang tuanya, kita pun akan mempersiapkan sejadi-jadinya. Padahal yang menjadi keputusan di tangan mertua itu, calon mertua kita, hanya apakah akan dinikahkan atau tidak. Itu saja. Bagaimana jika menghadap dengan Tuhan yang memiliki semua keputusan hidup kita. Dia yang menentukan bagaimana nasib kita, baik atau buruk, bahagia atau sedih, celaka ataupun beruntung. Yang memiliki keputusan itu justru Allah Jalla wa'ala. Maka mestinya kita harus lebih lagi mempersiapkan bagaimana berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala, dimulai dengan mempersiapkan sholat kita. Oleh karena itu, wudunya yang kami harapkan, yang sangat amat diharapkan adalah wudunya bisa memakai wudu cara-cara sunnah. Dibaca lagi, yang punya bukunya baca lagi. Kalau enggak sama dalil-dalilnya, udah itunya aja deh, ringkasannya aja deh. Kemarin sudah dibuat ringkasannya pakai kertas kan? Kayaknya lupa nih, kayaknya udah hilang, nggak tahu kemana. Astagfirullah. Begitu juga sholat pun juga sama, kita juga sudah buat ringkasan di dalam lembaran, itu juga sudah dibagikan. Kalau ilmu kertasnya hilang, minimal ilmu yang dalam hati jangan hilang. Yang jadi masalah belum masuk ke dalam hati, udah hilang duluan kertasnya. Ini jadi masalah. Dulu Imam Ghazali itu begitu. Jadi karena beliau banyak nulis, terus kemudian dirampok, terus kitab-kitabnya itu ikut dirampok. Akhirnya ilmunya semuanya hilang. Akhirnya beliau berazam seketika itu, saya akan menghafal ilmu-ilmu yang saya tulis semuanya. Sehingga orang nggak bakal bisa nyuri ilmu saya. Disebabkan karena al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu adanya di dada, bukan hanya semata-mata di tulisan. Gimana biar bisa masuk ke dada? Amal. Nggak ada yang lain. Paling mudah cara menghafal ilmu tuh ngamal. Paling mudah. Makanya ngapal ilmu tuh dengan ngamal ilmu. Dulu tuh sahabat tuh ngapal Quran itu nggak kayak kita sekarang. Program 30 juz 2 bulan, program metode 5 juz dalam seminggu misalnya. Nggak. Para sahabat itu ngapalnya 3 ayat, 3 ayat, 5 ayat, kadang 1 ayat. Tapi mereka ngamalkan dulu. Sehingga betul-betul masuk ke dalam dada, sehingga nggak susah murojaahnya, karena diamalkan dulu. Bahkan Sayyidina Umar itu bertahun-tahun untuk ngapal Al-Baqarah. Sebab tadi, untuk saya nggak bakal nambah hafalan kecuali diamal dulu. Ya kalau kita nggak seperti itu pun, minimal yang sedikit-sedikit inilah kita amalkan. Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan masukan ilmu itu betul-betul ke dalam hati. Nggak bisa dibilang ilmu itu masuk ke dalam hati kalau seandainya nggak mengamalkan. Itu hanya masuk ke dalam otak, iya. Hanya dihafal masuk ke dalam otak, iya. Ilmu ada dalam lisan saja, iya. Tapi kalau nggak amal, itu nggak dikatakan ilmu masuk ke dalam hati. Nah, ini perlu sekali diperbaiki. Kemudian, masuk kepada pembahasan yang terakhir dari buku saya, itu mengenai zikir setelah sholat. Yang bawa, nggak ada yang bawa buku ya? Ada yang bawa buku? Nggak ada yang bawa. Saya juga nggak bawa buku. Makanya jadi karena gurunya nggak bawa buku, jadi jamaahnya juga nggak bawa buku, gitu ya. Terus zikir setelah sholat ini saya mulakan dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fadilah zikir secara umum. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Al-Baqarah 152. Ingatlah, zikirlah, sebutlah. Zikir bisa maksudnya lisan, berarti sebut nama Allah. Boleh artinya zikir itu termasuk juga qalbi, artinya mengingat Allah Jalla wa'ala, memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati. Boleh juga zikir itu maksudnya fikiran, artinya setiap segala apapun yang dilihat mengingat Allah, akan mengingatkan kepada Allah. Jadi baik zikir qalbi, zikir lisan, zikir fikri, ataupun zikrul jawarih, zikir anggota badan dengan menggerakkan tubuh kita untuk taat kepada Allah dan jauh dari maksiat kepada Allah. Itu zikir jawarih, zikir anggota tubuh. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bilang, fadhkuruni, kalian zikirlah kepada aku, azkurkum, aku akan berzikir kepada kalian, aku akan menyebut kalian, aku akan ingat kalian. Hasya wa kalla, mustahil kita maknai Allah itu melupakan, lupa sama yang diciptakan, itu mustahil sekali. Tapi dalam Al-Quran Allah katakan lawan dari balasan daripada tidak berzikir, nasullaha fanasiyahum. Mereka yang melupakan Allah, Allah akan melupakan mereka. Apa makna dari Allah? Ini siapa ya namanya? Kan nggak mungkin. Allah itu tidak mungkin maha
maha tahu itu tidak mungkin maha lupa, tidak mungkin. Ada nisbah kelupaan kepada Allah itu mustahil, perkara yang mustahil. Jadi kata ulama, maksud daripada melupakan itu artinya tidak Allah pedulikan, tidak Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya, tidak Allah tatap dengan pandangan cinta kepadanya, Allah tidak ridho. Itu makna daripada melupakan. Maka kalau seandainya kita diingat oleh Allah, kita mengingat Allah dengan mengagungkannya, bita'zim. Allah mengingat kita bitakrim, dengan segala karunia-Nya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan tanpa bantuan Allah? Kira-kira apa? Bahkan mengedip mata sekalipun, kita tidak akan sanggup kalau Allah tidak berikan pertolongan untuk mengedipkan mata. Kita biasanya kalau sebagian orang ada yang susah tidur. Tidur aja yang nggak perlu tenaga banyak, nggak ada energi lebih. Kalau Allah nggak izinkan tidur, nggak bisa tidur. Yang walaupun ranjangnya bagus, misalnya dikasih sakit apa, misalnya sakit tulang belakang aja, itu sudah susah tidur, sakit gigi. Hanya gigi yang sakit, semuanya nggak bisa tidur. Kalau Allah nggak izinkan, yang walaupun spring bednya puluhan juta, yang walaupun istri sampingnya cakep, kalau Allah nggak kasih sesuatu, nggak bakal bisa. Minum madu, minum telur, ayam kampung, bebek kampung, angsa kampung, semuanya diminum. Kalau Allah nggak izinkan, dia tidak akan mampu untuk aktif. Nggak bakal bisa aktif kalau Allah tidak izinkan. Maknanya kita betul-betul bergantung kepada zat yang maha-maha segalanya, sehingga kita jangan sampai merasa kalau seandainya kita mampu, baru kita tidak mengenal Allah atau tidak mengingat Allah. Kalau perkara yang kita mampu, kita nggak mengingat Allah. Tapi kalau perkara yang kita benar-benar nggak mampu, baru doa, baru zikir. Biasanya gini, nyalain motor itu nggak pakai bismillah. Pas motor nggak bisa, baru wah nggak bisa. Baru nanti baru jawab gitu kan, ngaku aja gitu kan. Pas sudah nggak bisa, Bismillahirrahmanirrahim. Nah kan, Bismillah kan, ya itulah. Jadi gitulah kita manusia. Kadang-kadang kita merasa mampu melaksanakan sesuatu sehingga nggak Allah kasih, karena lupa dengan Allah Jalla wa'ala. Kalau seandainya kita sudah dalam keadaan down, sudah dalam keadaan jatuh, terpuruk, wah pokoknya sedih macam-macam, baru kalau ya Allah saya nggak punya siapa-siapa selain Engkau. Itu yang diinginkan Allah memang. Kenapa nggak dari awal aja bergantung sama Allah Jalla wa'ala? Nah ini penting sekali, sehingga fadhkuruni adzkurkum, minimal sekali zikir. Allah suruh zikir yang banyak. Dzkurullaha dzikran katsira, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wadhkurullaha ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Suruh kita zikir yang banyak. Zikir yang banyak tuh sebanyak apa? Nah, ulama ini kan beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan zikir banyak itu lebih banyak zikir daripada ngomong. Wah, ini susah. Zikir disebut zikir banyak itu kalau lebih banyak zikirnya kita daripada ngomongnya kita. Ini wallahu alam lah, yang bisa mengamalkan itu betul wali lah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul-betul susah. Kita ngobrol misalnya dalam 15 menit. Sanggup nggak zikir untuk mengalahkan ngobrolnya ini jadi 20 menit atau 16 menit, lebihin sedikit. Misalnya ngobrol setengah jam sama tamu, 1 jam. Zikir juga 1 jam, baca Quran, zikir, sholawat, apa segala 1 jam lebih. Wallahu alam lah, kalau seandainya seperti itu, kita belum mampu. Tapi ada memang yang menafsirkan ulama seperti itu, satu. Yang kedua, zikir banyak itu, ada yang mengatakan, dan ini mungkin masih masuk ke dalam kita-kita, Imam Ibnu Shalah, beliau katakan, zikran katsira. Zikir yang banyak itu minimal sekali, mengamalkan satu zikir setelah sholat. 2, zikir pagi petang. Ini minimal sekali, zikir pagi petang, pagi sore, sama zikir setelah sholat. Itu paling minimal sekali. Kalau mau ditambahkan lebih baik zikir ketika melakukan aktivitas. Zikir mau pakai pakaian apa, zikir ketika mau makan, zikir ketika mau masuk WC, naik kendaraan, masuk rumah dan sebagainya, itu tambahannya. Tapi minimal sekali zikir yang disunahkan setelah sholat, dan zikir yang disunahkan ketika pagi dan sore. Itu minimal sekali. Terserah zikir pagi sorenya itu mau pakai, kalau biasa yang dibaca para habaib adalah Al-Wirdul Latif, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad,
ataupun yang biasa banyak beredar di mana-mana Al-Ma'furat Syekh Hasan Al-Banna, ya terserah, itu pun juga, atau mau baca Al-Adhkarnya Imam Nawawi diambil dari sana pun juga boleh, terserah. Memudorotkan orang lain, mengganggu lagi tidur, lagi sholat dan sebagainya. Maka dulu ketika para sahabat, saya sampaikan, zikir itu ketika sahabat lagi perjalanan bersama Nabi, terus Nabi SAW itu memerintahkan, sunnah ini, tapi ini jarang diamalkan sekali, memerintahkan kalau tanjakan kita mengucap Allahu Akbar, kalau turunan kita mengucap Subhanallah. Ini jarang sekali diamalin. Mestinya kalau gerada geruduk, ya Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar lah, begitu lah lebih kurang. Jadi pokoknya ketika nanjak Allahu Akbar, ketika turun Subhanallah. Akhirnya karena sahabat ini jos, semangat dalam mengamalkan perintah Nabi untuk zikir, ketika nanjak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah rame itu luar biasa. Kesenang kita kan. Ketika turun Subhanallah, 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 begitulah lebih kurang ketika turun lembah. Akhirnya Nabi SAW katakan, innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Kalian tidak memanggil, menyeru, menyebut nama Allah yang goib, yang tidak ada, dan Allah itu bukan tuli. Kalian tidak menyeru zat yang tuli dan zat yang goib, maksudnya yang nggak ada.
kalian innama tad'una sami'al basir. Kalian itu sedang menyeru, memanggil zat Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kata Nabi, irfaku ala anfusikum, kasihani diri kalian. Kalian tidak memanggil zat yang tuli, tapi diawali dengan hadis kalian hendaklah kasihani diri kalian. Oleh karena itu ulama bilang ini yang dilarang itu bukan zikir kencengnya, tapi berlebihannya. Kemudian mengganggu itu jelas. Kita tidak inginkan ada orang yang mengganggu sholat. Lantas bagaimana kalau seandainya di belakangnya ada yang sedang masbuk? Tinggal diperlahankan saja. Jadi nggak terlalu kenceng, tapi tetap terdengar suara. Tujuan daripada mengeraskan zikir itu tujuannya adalah untuk mengajarkan, membimbing, bukan hanya mengajarkan ngasih tahu, tapi juga membimbing jamaah biar sama-sama berzikir. Sehingga kalau dilihat dari segi asas dan manfaat, katakan yang masbuk sedikit beberapa orang, tapi jamaah yang nggak masbuk lebih banyak. Mereka perlu untuk dibimbing. Mereka perlu untuk ditemani dalam berzikir. Maknanya manfaat mereka itu lebih banyak diutamakan daripada yang sholat masbuk. Kalaulah sedikit terganggu, itu pun juga hanya sedikit. Tambah lagi yang masbuk ataupun yang lambat, ini kalaulah terganggu, dia terganggunya dengan kalimat-kalimat zikir, bukan dangdut. Berapa banyak kita terganggu dengan suara-suara handphone? Itu yang lebih parah. Artinya kalau seandainya terganggunya dengan suara zikir pun masih mengingatkan ke Allah. Paham nggak Pak? Misalnya lagi bengong, tanpa diganggu pun susah khusyuk. Kalaulah diganggunya dengan zikir. Seperti halnya imam, kalau dia lupa rakaat, yang kita lakukan apa? Itu mengganggu pikiran dia untuk mengingatkan kepada Allah, justru malah mengingatkan kembali dengan sholatnya. Jadi kalaulah terganggunya pun dengan zikir. Ini kalau alasan kita jangan tuh, kasihan mereka yang masbuk. Kenapa terlalu memperhatikan yang masbuk, sedangkan makmum yang tidak masbuk tidak diperhatikan zikirnya? Itu maksud saya. Jadi kita pertimbangan, kalau lagi sudut pertimbangan antara maslahat dengan mudarat, maslahatnya lebih besar daripada kalau seandainya kita mempertimbangkan mudarat. Itu pun mudarat yang bisa jadi mudarat, bisa jadi enggak. Kata-kata mengganggu, bisa jadi orang yang masbuk justru merasa lebih khusyuk karena teringat terus dengan zikir. Bukan mengganggu, bisa jadi memang mengganggu. Maknanya kita tidak bisa memperhatikan hanya semata-mata yang masbuk, akhirnya tidak mengeraskan suara ketika zikir. Anna bin Abbas radhiyallahu anhuma akhbarahu, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini memberikan kabar kepada seorang tabi'in namanya Abu Ma'bad. Anna raf'a sauti bi dzikri hina yansharifun nas minal maktubah kana al-ahdi Nabi SAW. Dulu bahwasannya mengeraskan suara dengan zikir ketika orang selesai sholat fardu, ini jelas sholatnya sholat fardu, adalah sudah ada sejak zaman Nabi. Ini sudah pernyataan tegas dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Qala Ibnu Abbas, tambah lagi dari beliau, tambahan keterangan, kuntu a'lamu idzan sharafu bidzalika idza sami'tu. Saya tahu orang-orang udah selesai zikiran, karena beliau kan masih kecil. Ditinggal Nabi ketika Nabi meninggal dunia, beliau masih umur sekitar 13 tahunan. Maknanya beliau itu betul-betul di Madinah tuh masih kanak-kanak. SD lah. Maknanya belum balik. Jadi beliau nggak ikut sholat, main sama anak-anak di luar. Taunya, kata beliau, saya dulu taunya orang-orang udah selesai sholat itu dari zikir orang-orang di masjid. Saya taunya dari suara yang kenceng zikir di masjid. Dalam riwayat lain bitakbir, dengan takbirnya Nabi, takbir setelah sholat. Ini membuktikan, ini riwayatnya riwayat Bukhari, ini membuktikan bahwa memang ada Nabi itu senantiasa menguatkan suara ketika zikir. Nah, akhirnya mereka, sebagian saudara-saudara kita itu bilang, oh ini menurut di dalam syarahnya, dalam kitab-kitab syarahnya, ada disebutkan pendapat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i menganjurkan zikir setelah sholat itu pelan. Betul, kecuali saat ketika untuk mengajarkan. Ini pendapat Imam Syafi'i betulan memang.
Jadi mengomentari hadis ini, kata Imam Syafi'i, oh ini hanya ketika mengajarkan sahabat. Tapi ketika sudah tidak mengajarkan, Rasul pelan lagi. Memang ada keterangan seperti itu. Yang jadi permasalahan adalah, berapa lama kita harus mengajarkan. Oke, katakan mengajarkan. Kita nggak katakan bahwa sekali orang, saya bacaan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ayo Pak ulang. Nah kan gitu lebih. Jadi berapa kali kira-kira untuk kita menguatkan zikir sampai jamaah ini memang betul-betul bisa mengikuti secara sempurna bacaan zikir kita. Nah, jadi kita bukan bicara kepada orang yang pesantrenan. Kita bukan bicara hanya kepada kaum ulama ataupun orang yang bisa bahasa Arab. Kita bicara kepada umat yang memang betul-betul dari dasar, betul-betul awam. Mereka untuk mengikuti zikir Allahumma antas salam aja nggak beres. Allahumma lantas jalan, wa minkas jalan. Nah, pokoknya nggak ada itu. Pokoknya keliru-keliru. Ini perlu dibimbing. Maknanya berapa lama kita akan mengajarkan zikir. Nah, jadi kita nggak bisa katakan kita niatkan untuk mengeraskan suara itu untuk mengajarkan. Iya, tapi nggak ada batas waktu. Satu. Yang kedua, kalaulah lafaznya sudah diajarkan, udah tahu. Lafaznya udah tahu. Tapi untuk membiasakan, belum tentu semua orang bisa ngamalin. Bisa paham? Misalnya, berapa banyak dari kita yang tahu muridnya nggak bakal zikir, ngobrol, main handphone. Benar ini, itu sudah pasti. Yang santri aja yang memang 24 jam kalau ikut bareng-bareng, tapi kalau suruh sendiri nggak ada. Banyak yang begitu. Nggak setahun, 2 tahun, 3 tahun, apalagi kalau orangnya berganti-ganti di pinggir jalan. Suara itu dalam Rahim Allahumma dahi dengan tangan kanan. Jadi bukan
zikir. Biasakan dalam 1 menit, terus buyar lagi mikirin kunci mobil taruh di mana, rumah hilang, misalnya apalah pokoknya, ada aja pokoknya. Ntar ketika itu balik lagi, nggak apa-apa, terus aja kayak gitu. Tapi itu sudah dianggap khusyuk. Jadi khusyuk itu yang penting istihdor, menghadirkan, merasa Allah itu hadir. Itu dia ya, dengan tadabbur, memasukkan terjemahan itu di dalam hati. Oke ya. Itu mudah saja jadinya. Jadi anggap bahwa khusyuk itu mudah. Khusyuk itu nggak susah. Khusyuk itu mudah. Terus kemudian la ilaha syarikalah ini 10 kali. Ini dihadirkan sama ketika kita zikir. Baiknya saat ketika kita zikir, lafaz Allah itu besar itu ada di hadapan kita. Kemudian dimaknai zikir itu dalam hati. Apalagi kalau kita ikut pendapat ulama, Imam Qalyubi, Imam Umairah dan sebagainya, beliau katakan, fatwakan, zikir itu nggak dapat pahala kalau kita nggak tahu terjemahannya. Beda dengan Quran. Kalau Quran nggak tahu terjemahan, kita dapat pahala. Karena ini ta'abbad bitalawatihi. Karena dengan bacanya saja itu sudah ibadah. Kalau zikir enggak. Zikir, sholawat, apa segala macam, wirid-wirid, itu kalau nggak tahu artinya nggak dapat pahala. Ini menurut pendapat beliau. Jadi makanya kita penting untuk belajar kembali meresapi zikir. La ilaha syarikalah, tiada Tuhan selain Engkau, selain Allah, wahdah satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, hanya miliknya segala kerajaan dan kepemilikan. Walahul hamdu, hanya miliknya segala pujian. Biyadihil khair, di tangan Allah lah, di dalam genggaman Allah segala kebaikan. Yuhyi wa yumit, maha menghidupkan, maha mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia Allah maha mampu atas segala sesuatu. Ini 10 kali. Asyra marat, jangan sampai kurang. Ya, kalau subuh sama maghrib. Jadi ada yang baca cuma 3 kali, ya bagus dapat pahala ya tetap. Cuma kita ambil yang paling sempurna 10, minimal sempurna itu 10. Balasannya enggak tanggung-tanggung. Saya hitung kalau nggak salah 6 atau 7 balasan. 1 kutibalahu bikulli wahida asyru hasanat. 1 kali baca zikirnya itu dikali 10 kebaikan. Maknanya kalau 10 dapat berapa? 100. Saya bukan nggak bisa jawab, biar nggak ngantuk doang misalnya tanya itu ya. 10 kebaikan berarti 100 pahala. Yang kedua, wa muhiyat anhu asyru sayyiat. Diampuni 10 dosa kali 10, berarti 100 dosa. Wa rufi'a alahu asyru darajat. Diangkat 10 kali 10 derajat, 100 derajat. Dulu saya pernah sampaikan kayaknya di sini ya. Derajat itu fungsinya apa? Masuk surga dengan pahala. Bebas dari neraka, penghapusan dosa. Derajat untuk apa? Nah, derajat ini untuk memposisikan, melayakkan diri kita bersama para nabi-nabi dan rasul nanti dalam surga. Itu darajat. Makna dari darajat itu ya setelah masuk surga itu baru manfaat darajatnya. Ya itu lebih kurang. Wa kanat, yang keempat, wa kanat hirzan min kulli makruh, menjadi penjaga dari segala hal yang kita tidak inginkan. Apa yang tidak diinginkan? Bangkrut. Yang tidak diinginkan kebakaran, copet, apa segala macam lah. Semua yang kita tidak inginkan, makruh, bencana, musibah, corona, itu akan menjadi hirzan, akan menjadi pelindung. Wa hirzan minasyaitonir rajim. Yang kelima, menjadi penjaga daripada setan yang terkutuk, yang sering kesurupan, yang sering rep-repan, repan? Itu bahasa kamu ya. Yang sering was-was, itu semuanya minasyaiton. Ataupun juga yang susah banget ninggalin maksiat, kan karena setan juga. Ataupun juga yang sering berhalusinasi, setan. Jadi banyak sekali was-was bisikan daripada syaitan. Nah, ini bisa ditameng, bisa diperisai dengan membaca la ilaha syarikalah 10 kali, itu minimal sekali. Makanya orang yang sering kesurupan tuh suruh baca minimal 100 setiap habis sholat fardu subuh sama maghrib. Walam yahilla, itu sudah 5. Yang keenam, walam yahilla lidzan min yudriku ila syirik. Tidak ada dosa yang mampu untuk menimpa dia pada hari itu kecuali syirik. Maksudnya apa? Dosa-dosa yang dilakukan langsung diampuni Allah. Dosa yang bukan berarti yang abis ini saya udah syarikah 10 kali. Abis itu kita dosa aja rame-rame berjamaah, nggak begitu, enggak. Ini maksudnya kalaulah ada lakukan dosa, terlibat dosa karena
tidak sengajaan karena terlampaunya keterlanjuran, nah ini Allah Subhanahu wa taala akan ampuni kecuali syirik. Itu yang ke-6. Yang ke-7, wa kana min afdhalin nasi amalan ila rajulan yafdhulu yaqulu afdhala mimma qal. Yang ke-7, dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan paling banyak amalannya. Tapi kata Nabi, kecuali laki-laki yang bisa ngalahin amalan dia, yaitu membaca lebih banyak. Kalau teman sebelah baca 10, kita baca 11. Berarti ntar kita ngalahin dia gitu maksudnya. Paham ya? Gitu loh. Jadi maknanya Nabi tidak membatasi hanya 10. Paham? Boleh 100, bagus, 1000, bagus, terserah. Itu enggak ada batasannya. Afdhala mimma qala, lebih banyak daripada apa yang dia ucapkan. Itu dari riwayat Imam Ahmad, hadisnya hadis hasan li ghairihi. Kemudian subuh dengan maghrib juga. Ini Sayyidina Muslim bin Harith At-Tamimi, sahabat Nabi namanya Sayyidina Muslim. Pernah dibisikin sama Nabi. Beliau bilang, kata Nabi, idzan sorofta, kalau engkau habis sholat min sholatil maghrib, kalau engkau sudah selesai sholat maghrib, fakul, baca, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungi saya dari neraka. Sab'a marot, 7 kali. 7. Jangan 3. Pintu neraka itu 7. Kalau 3 dibaca, 4 masih kebuka. Jadi ini perlu di bilangan-bilangan yang kayak begini, bilangan-bilangan zikir itu kalau bisa betul-betul dijaga. Gitu ya. Lebih boleh, kurang jangan. Pokoknya prinsipnya gitu, lebih boleh dalam zikir ini, tapi kurang jangan. Kita nggak mau kurang lauk, kurang sambal aja udah mencak-mencak. Ini perlu diperhatikan kita dengan zikir. Fa innaka, balasannya, in idza qulta, kalau engkau baca dzalika, engkau baca bacaan itu, summa muta min lailatika, engkau meninggal pada malam harinya, baca maghrib, meninggal malamnya, kutibalaka jiwarun minha, engkau pasti akan bisa dilindungi dari neraka. Engkau sudah memiliki kepastian jaminan terlindungi dari neraka. Oh, ini berat banget ini, luar biasa ini, besar. Wa idza shalaita subha faqul kadzalik, kalau kamu salat subuh juga baca yang sama. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. In mutta innaka in mutta min yaumika, kalau kamu meninggal pada hari ini, hari itu maksudnya hari ketika baca, kutibalaka jiwarun minha, juga akan dipastikan kamu memiliki jaminan pembebasan dari api neraka. Riwayat Abu Daud doif, nggak apa-apa. Sekali lagi ini tidak jadi masalah. Doifnya itu tidak jadi masalah. Buktinya masih disebutkan oleh Imam Abu Daud yang memang ahli hadis. Kalau memang nggak boleh diamalkan, ngapain beliau sebutin dalam hadisnya? Itu maksudnya, itu secara logika begitu. Kemudian dari Sayyidina Abu Umamah, ini ayat kursi. Setelah, saya ulangi biar nggak lupa, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah rahmanir rahim dan seterusnya, Allahumma dzibnal hamma wal hazan, istighfar 3 kali. Kalau setelah subuh la syarikalah sampai qadir 10. Setelah itu apa? Allahumma ajiri minanar 7. Ini subuh ya, bicara subuh. Kemudian kalau selain subuh sama maghrib, Allahumma antas salam, langsung la syarikalah nggak ada. Selain subuh sama maghrib, langsung Allahumma antas salam. Kalau subuh sama maghrib, setelah Allahumma ajiri minar yang 7, baca Allahumma antas salam. Gitu ya. Ini dibalik. Tapi kalau di sini saya nggak sebutin lagi Allahumma antas salam karena dalilnya sudah di awal. Ketika setelah istighfar, Nabi langsung Allahumma antas salam. Membaca ayat kursi. Man qara ayatul kursi dubura kulli shalah. Siapa yang baca ayat kursi setiap salat maktubah, setiap salat fardu, setiap habis salat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah. Tidak ada yang bisa mencegah dia masuk ke dalam surga illa an yamut, kecuali mati. Tidak ada yang bisa mencegah ke dalam surga kecuali mati. Kalau Allah majini minanar buat pelindung dari neraka. Kalau ayat kursi untuk jorokin ke dalam surga. Maksudnya paham ya? Untuk masukin ke dalam surganya. Jadi setelah mati surga, itu maksudnya. Nggak ada yang mencegah dari surga kecuali mati. Jadi setelah mati surga, itu lebih mantap. Jadi kita maknanya, masalahnya begini, kenapa kok ada sebagian kawan-kawan, teman-teman atau sahabat-sahabat yang habis salam kayaknya nggak betah gitu. Di masjid tuh kayak nggak betah, mau langsung pergi.
Ini satu yang memang karena kurang pengetahuan, karena kurang ilmu. Semoga Allah tidak masukkan kita dalam golongan itu. Yang kedua karena memang ada sebahagian yang merasa zikir habis sholat tuh nggak ada. Ada fatwa, ada sebagian pendapat ulama dari mazhab Hambali. Ini memang fatwa beliau nyeleneh. Fatwa beliau zikir habis sholat itu nggak ada. Adapun zikir-zikir setelah sholat itu dibacanya ketika tahiyat. Jadi doa setelah sholat itu nggak ada. Adanya di akhir tahiyat. Nah, gimana nggak ada? Kalau zikir habis sholat, kalau zikir habis sholat ada. Yang nggak ada doa setelah sholat itu nggak ada. Akhirnya pengen cepet-cepet nggak ikut sama orang-orang ahli bid'ah. Pengen cepet kabur. Karena doa bersama tuh nggak ada, hanya ikut kepada satu fatwa. Nanti kita akan bicara mengenai doa tuh di akhir, mestinya ada nanti dalil mengenai doa secara berjamaah. Tapi ala kulli hal, disebabkan karena fatwa tadinya doa setelah sholat tuh nggak ada, akhirnya zikir juga jadi nggak ada. Cepat sekali, nggak tahu ya, wallahu alam. Husnuzon kita tetap iya. Kalaulah yang ketiga mungkin karena ada uzur, buru-buru, nggak jadi masalah. Kalaulah kita-kita yang sudah belajar sekarang ini, ternyata nanti mungkin buru-buru mau ngejar kereta, ngejar pesawat, ataupun pengen ke WC, ataupun ada hajat, ada tamu dan sebagainya, paling tidak zikir tetap dibaca sambil jalan. Gitu ya, itu paling tidak. Tapi kalau seandainya bisa sambil duduk, lanjutkan duduk dulu, habiskan dulu zikirnya, doa dulu, baru pergi. Karena Nabi bilang, duduknya saja itu sudah bisa mengundang malaikat rahmat doa. Al-malaikatu tusolli ala ahadikum madama fi musallahu. Malaikat senantiasa doa untuk salah seorang dari kalian selama dia ada di tempat sholatnya. Doanya Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah maafkan dia. Duduk doang. Tidur itu juga. Apalagi yang sambil zikir, maksudnya ya. Jadi kita perlu sekali untuk menjaga ini. Duduknya kita yakini kita sedang dimintakan ampun oleh malaikat. Jadi jangan buru-buru pergi. Apalagi kalau bagaimana ya? Apalagi gini ya. Ada perasaan, kira-kira perasaan malaikat lah. Kecemburuan itu seperti apa? Oh, giliran nonton nggak buru-buru. Giliran untuk main nggak buru-buru, nggak buru-buru pergi, tapi giliran di masjid kok buru-buru. Nah ini masalah, ini jadi bermasalah. Jadi kita orang mukmin itu dalam masjid seperti ikan dalam air, sedangkan orang munafik seperti burung dalam sangkar. Pengen keluar aja gitu, selain burung dara tentunya ya. Pokoknya pengen keluar. Kalau orang munafik, kalau orang beriman itu seperti ikan dalam air. Justru dia merasa tenang itu ya di masjid. Nah itu maksudnya. Jadi jangan terlalu terburu-buru untuk keluar kalau tidak ada hajat mendesak. Setelah Allahumma antas salam baru ayat kursi. Gitu ya. Setelah itu baca ayat ini Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin qul huwallahu ahad dengan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Amarani Rasulullah SAW, kata Sayyidina Uqbah bin Amir, Rasulullah memerintahkan saya an aqra'a bil mu'awwidzat, untuk saya membaca 3 surat perlindungan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dubura kulli sholat, setiap habis sholat. Maknanya ini nggak terikat pada sholat subuh dan maghrib, tapi semua sholat. Baca kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas setelah ayat kursi. Nah ini tujuannya mu'awwidzat, perlindungan. Perlindungan dari sihir, perlindungan dari mata orang yang hasud. Kan kita nggak tahu. Jualan, ada orang misalnya hasud, padahal pura-pura jadi pembeli, bisa hancur jualan kita. Gara-gara ada mata orang yang hasud, namanya ain. Tiba-tiba ada apa, pohon, wow bagus ya, rumah, bagus banget ini ya, tiba-tiba bocor. Atau apa, pokoknya mata orang hasudnya hati-hati sekali. Kita bentengi diri kita, keluarga kita, dan seluruh harta benda kita itu dengan mu'awwidzat. Kulhu, ini untuk menjaga dari kesyirikan, kulhu itu. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq, itu untuk menjaga daripada segala sihir-sihir dan gangguan orang-orang jahat, hasad. Yang ketiga, qul a'udzu birabbin nas, ini untuk menjaga daripada bisikan dalam hati. Jadi kalau boleh dibahasakan, al-falaq itu gangguan eksternal. Gitu ya, bukan harddisk.
Ini gangguan eksternal gitu. Kalau anas itu gangguan internal. Jadi yuwaswisu fi sudurinas, di dalam hati itu, kalau itu buat anas. Jadi perlindungan eksternal dan internal. Dalam hati gangguan bisikan setan, bisikan manusia, ini di dalam hati, ataupun juga khawatir berpalingnya hati dari Allah. Itu yang lebih parah. Jadi kita lindungi dengan 3 kul ini. Kemudian mana tadi? Membaca doa. Setelahnya membaca doa Allahumma a'inni, setelah anas, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya untuk zikir, untuk syukur kepadamu dan beribadah yang baik. Maknanya, saat ketika kita berzikir, kita sama sekali nggak merasa bahwa diri kita sudah soleh. Kita bisa zikir itu minta tolong sama Allah. Kalau Allah nggak bantu kita untuk zikir, kita nggak bisa zikir. Makanya dulu Syekhuna bilang begini, kamu antum, dulu kami tuh ketika, kalau kayaknya di pesantren itu, Syekh Nuruddin itu, kalau zikir di pengajian, itu bisa diusir dari pondok. Zikir ketika ngantuk, ketika zikir, itu bisa diusir dari pondok. Tiba-tiba keluar, maksudnya keluar tuh keluar ma'had atau keluar majelis tuh, antara dua itu kalau keluar itu. Allah karim. Kata beliau begini, yang ngantuk ketika zikir itu berarti Allah nggak mau namanya disebut oleh kamu. Berarti lidah kita terlalu kotor. Dosa apa yang membuat mata kita tidak bisa celek, tidak bisa buka saat ketika kita berzikir? Ketika dosa apa? Sedangkan ketika nonton bisa melek. Saat ketika main handphone, wah melek banget. Paham ini ya? Tapi ketika zikir, ketika ngaji, kok ngantuk? Wah, itu dia. Jadi kata beliau, ini adalah memang Allah yang tidak mau untuk mata kita bangun. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu yang perlu kita minta. Maka kita minta Allahumma a'inni, ya Allah bantu saya ala dzikrika, untuk berzikir, wa syukrika, untuk syukur, wa husni ibadatik. Jadi minta tolongnya sama Allah SWT. Ini hadisnya itu riwayat musalsal. Nabi SAW, ini Sayyidina Mu'az meriwayatkan, anna Nabi SAW akhadha biyadi yawman. Suatu hari, dalam suatu hari, Nabi itu pernah memegang tangannya Sayyidina Mu'az. Ini hadis masyhur. Kemudian ketika dipegang tangannya Mu'az, dijabat tangannya. Terus Nabi bilang, ya Mu'az, inilah uhibbuk. Saya cinta kepada kamu. Mu'az, saya cinta kepada kamu. Ucapan cinta dari Rasul kepada Mu'az. Luar biasa ini bikin cemburu sekali nih. Rasul memang sudah menyatakan kecintaan karena Allah kepada Sayyidina Mu'az. Kan Mu'az ini alim. Beliau itu ahli fikih. Beliau itu ahli faraid. Jadi saat faraid itu ilmu warisan. Ketika beliau diutus ke Yaman untuk jadi mufti sekaligus untuk jadi pemimpin di Yaman, Nabi itu berpesan kepada beliau ini. Pegang dulu tangannya. Jadi ini salah satu metode pengajaran Nabi lah kalau bisa kita ambil, yaitu dengan kontak fisik. Misalnya ada murid kan, nggak paham-paham, itu pegang, peluk, itu maksudnya gitu, bukan dijolokin gitu ya sekalian. Artinya ini salah satu bentuk Nabi itu ngasih berjabat dulu, itu tujuannya biar apa yang beliau sampaikan ini akan masuk ke dalam beliau, kepada Sayyidina Mu'az. Jadi beliau jabat tangannya, kemudian bilang, Mu'az, aku sayang banget sama kamu. Cuma kalau sunnah, ini sunnah ya, sunnah kita mengucapkan kepada teman-teman sahabat fillah, sahabat-sahabat karena Allah kita sunnah mengucapkan aku cinta kamu. Cuma kalau diartikan Indonesia, rasa janggal gitu kita mengucapkan ini kepada lelaki, aku cinta kamu, kabur orang kan? Tapi ini hanya sesama gender tentu ya, bukan laki ke perempuan, aku cinta kamu karena Allah apa? Karena nafsu, karena Allah apa? Jadi ini lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Sunnahnya ketika kita punya kawan-kawan yang soleh, kawan-kawan yang bisa membantu kita kebaikan, Nabi bilang man idza ahbabta rajul ahadan, kalau kamu senang sama seseorang, maka suruh kasih tahu. Falyukhbir, maka fa'akhbirhu, kamu kasih tahu ya. Kalau kamu tuh cinta karena Allah, gitu maksudnya. Uhibbuka fillah. Ini sunnah, ucapan kayak begitu. Setelah itu, Sayyidina Mu'adz katakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah wa ana uhibbuk. Demi bapakku, demi ibuku ya Rasulullah, aku juga cinta sama engkau. Balas, kan? Qala, baru Sayyidina Rasulullah berpesan, usika. Saya berpesan ya Mu'adz, karena saya senang sama kamu, saya kasih pesan khusus. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, la tada'anna
Jangan sekali-kali meninggalkan. Ini bahasa nun taukid dalam nahwu itu untuk penguat. La tada'anna, jangan sekali-kali, itu ada sekali-kalinya, meninggalkan fi duburi kulli sholat, setiap habis sholat, antakul, kamu baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husn. Ini hadis ini saya dapat dari guru saya, Kiai Syekh Sufyan, itu dengan pegangan tangan dulu. Jadi riwayatkan hadis ini, riwayatkan tangan, pegangan seperti Rasul, pegangan tangan, terus kemudian kita sebut kepada murid kita, beliau sebut kepada kami, ini uhibbuk, saya cinta kepada kamu, wa ana uhibbuka. La tada'ana, usika, saya berpesan, la tada'ana fi duburi kulli. Begitu caranya. Meriwayatkan hadis ini, saya dapatnya begitu juga. Jabat tangan, jabat terus sampai sambung sampai Rasul. Jabat tangannya begitu. Jadi ada hadis musalsal dengan mengatakan aku cinta padamu. Nah, itu namanya. Jadi dari guru mengucapkan ke kita aku cinta sama kamu. Guru dapat dari gurunya aku cinta ke kamu terus sampai Rasul. Itu namanya hadis musalsal. Kemudian ini sahih. Selanjutnya setelah Allahumma ini tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, riwayat lain 34, tambah la ilaha syarikalah, jadi sempurna 100. Nabi SAW katakan man sabbahalillah, man sabbahallah, orang yang bertasbih kepada Allah fi duburi kulli shalah, pada setiap habis sholat salatan wa salasin 33, jangan sampai kurang, dikurangi dengan ngantuk, bengong, tidur, jadi 25 nggak jadi 33 gara-gara ada ngantuknya, disempurnakan. Wa hamidallah salasin wa salasin, tahmid 33, wa kabbarallah, dan takbir salasan wa salasin 33, fatil katis hawatis'un, maka jadi 99, wa qala tamamal mi'ah, kemudian mengucap sempurna 100, la ilaha syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai situ, ghufirat khotoyah, maka akan diampuni dosa-dosanya, dosa-dosa kecil. Wa in kanat mithla zabadil bahri, yang walaupun sebanyak busa-busa di lautan. Nah itu perlu diyakini, baru bisa diamalkan. Selanjutnya Allahumma la mani'a. Nah ini yang nggak hafal, Allahumma la mani'a ini mungkin nggak ada fadilah khusus. Nabi nggak sebutin apa fadilahnya, apa keutamaannya, apa balasannya. Nabi bilang, karena kata Sayyidina Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan, anna Rasulullah SAW kana yaqul fi duburi kulli salatin maktubah, setelah setiap habis salat fardu, Nabi itu baca la ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sudah kita baca untuk menyempurnakan 99 tadi kan. Setelahnya dilanjutkan Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberi, la mani'a, tidak ada yang bisa mencegah, lima a'taita, kepada apa yang engkau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi kepada apa yang engkau cegah. Kalau Allah tidak beri, nggak ada yang bisa ngasih. Kalau Allah beri, nggak ada yang bisa mencegah. Wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, tidak akan bermanfaat pemilik kekayaannya di hadapan engkau. Kekayaan seseorang tidak akan bermanfaat, kekuasaan seseorang tidak akan bermanfaat di hadapan engkau nanti pada hari kiamat. Itu maksudnya la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Wala mu'tiya lima manata wala radda lima qadaita, itu ada dalam riwayat lain. Wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kita baca secara sempurna, dan itu apa fadilahnya? Saat ketika kita, walaupun Nabi nggak katakan keutamaannya secara khusus, Allahumma la mani'a, tapi dengan kita meresapi, meyakini, Allah akan memberikan kepada kita sifat tawakal, sifat sabar, sifat yakin. Pokoknya kalau udah jadi milik saya, kalau Allah sudah takdirkan ngasih, nggak bakal ada yang cegah. Pokoknya kalau saya nggak bakal dapat, mau saya usaha kayak apa, ya nggak bakal dapat. Kita akan dapat sifat tawakal kayak begitu kalau sering mengamalkan Allahumma la mani'a lima a'taita. Tapi dengan dimaknai, dengan diterjemahkan dalam hati, dengan diyakini. Kalau nggak bisa terjemahnya dalam hati secara perkata pun, minimal secara umum. Oh, maknanya ini gitu. Nah ini bisa didapati kalau ngajinya nggak tidur. Terus kemudian selanjutnya berdoa. Setelah Allahumma la mani'a, doa. Nah ini doanya, Nabi pernah ditanya sama Sayyidina Abu Umamah, Rasul, doa apa yang paling didengar Allah? Ayyu du'ai asma, doa apa yang paling didengar oleh Allah? Walaupun semua dengar doa itu pasti didengar, dan Allah maha mendengar. Enggak doa juga Allah.
Kita berdoa, sering saya sebut, kita berdoa itu bukan ngasih tahu Allah kan, tapi untuk memperlihatkan kepada Allah bahwa kita perlu Dia. Sekali lagi ya, doa itu bukan memberitahu hajat, karena Allah Maha tahu tanpa diberitahu. Tapi hakikat sirrud doa, rahasia doa adalah tadarru', merendah diri di hadapan Allah, memperlihatkan kita ini fakir di hadapan Allah, antumul fuqara'u ilallah. Ini maksud daripada doa. Jadi kalau doa tapi masih sombong, doa tapi masih belaga. Amin. Amin. Aminnya kenceng biar imam cepat gitu maksudnya. Lebih parah lagi itu kan. Ini itu tidak mendapatkan rahasia doa sesungguhnya. Sebab yang namanya doa itu justru ingin memperlihatkan kemiskinan, kefakiran, kedhaifan, kelemahan kita di hadapan Allah. Itu maksudnya. Karena Allah tidak perlu kita kasih tahu hajat-hajat kita, Dia Maha tahu. Itu ya, jelas ya. Maka sahabat Nabi ini ada seorang bertanya, nggak disebut siapa namanya, tapi riwayatnya Abu Umamah. Ini doa mana yang paling didengar oleh Allah? Nabi bilang, 2. Ketika itu Rasulullah jawab, jaufal lailil akhir. Pertengahan malam kedua. Artinya tahajud. Yang kedua, wadubura kullis shalawatil maktubah. Setiap habis sholat fardu. Tahajudnya udah ngebangkong, udah kesiangan. Ketika habis sholat fardu nggak doa, lo mau gimana ceritanya nih kan? Walaupun waktu-waktu mustajab banyak. Habis azan, antara azan qomat, ketika azan, setelah wudhu, banyak banget memang. Ketika hujan, ketika musafir, banyak sekali waktu-waktu mustajab. Tapi yang paling termudah dan banyak dilalaikan doa habis sholat. Jadi seakan-akan gini, kalau doa sebenarnya doa-doa setelah ibadah itu semua mustajab. Doa habis zikir akbar, ya mustajab. Doa habis baca Quran, ya mustajab. Doa habis puasa, kan doa habis ibadah semua itu kan. Doa habis buka puasa itu kan doa mustajab tuh kan. Doa habis ibadah itu mustajab. Doa habis hajian itu ya umrohan, ya mustajab. Doa habis majelis, ya mustajab. Karena didahului dengan ibadah. Jelas sampai sini ya. Sebenarnya mustajab. Tapi dari segala amal zohir, yang paling utama, ulama sepakat, amalan yang paling utama, amalan badan paling utama, itu ya sholat. Itu udah pasti dah itu. Maknanya gini, jangan sampai ada perasaan kita dalam hati, perasaan, kalau doanya itu semata-mata, kalau doanya itu berjamaah, atau doanya itu di dalam majelis zikir, atau doanya tuh pada momen-momen tertentu baru mustajab. Kalau doa kita setelah sholat tuh rasa kurang gimana, biasa. Sehingga perhatian kita kepada doa beda. Doa ketika kita lagi zikir akbar atau zikir jama'i, di sini yang bulanan, dengan doa setelah kita habis sholat, kira-kira lebih khusyuk mana? Atau saat ketika malam ganjil Ramadan misalnya, wah ngedoanya tuh betul-betul. Atau saat ketika kita di Mekah lagi umroh depan Ka'bah, khusyuk nggak? Khusyuk banget. Iya. Yakin diujabah? Iya. Tapi sebenarnya doa setelah sholat pun juga nggak jauh beda. Maksud saya, artinya kita jangan sampai menganggap doa setelah sholat itu biasa. Karena dia juga luar biasa. Itu adalah justru malah doa mustajab yang paling dekat, paling mudah, paling sering kita lakukan. Cuma kita paling anggap biasa. Paham nggak maksud saya? Sehingga ketika habis sholat, tolong yang bisa doa. Nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa apa saja, silakan. Tapi ngedoa dengan betul-betul yakin Allah sedang dengar. Kira-kira kalau sedang didengar oleh Allah, kita kalau lagi dikasih kesempatan untuk ngomong dengan Pak Anies Baswedan misalnya gubernur. Oh, persiapannya luar biasa. Ngomongnya juga tertata, rapi, sopan santun. Begitu juga apalagi kalau disuruh ngomong dengan Pak Jokowi misalnya. Itu kita betul-betul, kok Bapak ketawa sih? Jadi misalnya kita diajak ngobrol dengan Pak Jokowi, pasti kita akan betul-betul mempersiapkan diri. Nggak usah jauh-jauh. Oh, ada acara TV, terus bapak-bapak misalnya untuk diundang. Nggak usah jadi pembicara. Jadi penonton di dalam acara TV juga khusyuk. Wah, tuh, misalnya pengajian siapa gitu, salah mamah dan kakak misalnya kan, atau apa majelis apa. Itu saya liatin kok pengunjungnya, penontonnya nggak ada yang tidur ibu-ibu ya.
kayaknya hebat sekali, padahal subuh-subuh luar biasa. Tapi kalau majelis di masjid kok tidur ya, lebih kurang kan? Kayak aneh. Kalau di TV nggak tidur, tapi kalau di TV-nya Allah tidur. La ilaha illallah itu. Jadi ini perlu diperbaiki adab kita. Jadi ketika kita doa setelah subuh, setelah zuhur, nanti ini setelah ini, jangan anggap ini doa biasa. Ini doa yang paling didengar Allah Jalla wa'ala setelah tahajud. Nah, kadang kita merasa mustajab kalau tahajud, kalau habis subuh, habis maghrib, habis isya biasa aja. Nah, ini perlu. Nggak bisa doa minimal amin. Selanjutnya, ini adab di dalam doa, hamdalah, sholawat. Nabi suatu ketika melihat ada seorang doa tapi nggak pakai hamdulillah, nggak pakai sholawat, nggak baca alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggak baca dulu doa ini. Nabi bilang, orang ini terburu-buru, ajilah haza, ini orang kok buru-buru banget, doanya mau main minta aja gitu, nggak ada proposal pendahuluan dulu lah, apalah segala macam kan, kata-kata yang baik dulu lah, basa-basi lah dulu lah kan, lebih kurang begitulah. Maka kita juga, jadi ibaratnya hamdulillah kita, sholawat kita di awal doa dan di akhir doa, itu seperti kop surat yang resmi. Kita nggak bakal bisa cepat diterima oleh instansi pemerintah, proposal kita nggak bakal cepat masuk kalau kita tidak masukkan kop surat yang resmi. Nah, lebih kurang seperti itu, lebih kurang. Kita langsung minta, ini dengan doa terburu-buru. Maknanya nggak ada adab sama Allah. Kalau saya pribadi, kalau seandainya mengaminkan misal, terus si imam kadang-kadang lupa sholawat, alhamdulillah rabbil alamin atau segala macam, terus langsung baca doanya, Robbana itu. Maka kita sendiri masing-masing baca boleh. Ya setelah dia alhamdulillah kita baca, oh ternyata nggak baca sholawat, kita langsung baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kayak gitu lebih kurang. Atau tiba-tiba dia Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad langsung doa, kita baca alhamdulillah rabbil alamin. Lakal hamdu laka syukra, memang itu seterusnya itu boleh. Yang penting ada hamdulillahnya. Bahkan pujian kepada Allah itu adalah sebaik-baik doa. Idza shalla ahadukum, kata Nabi, apabila salah seorang kalian berdoa, falyabda bitahmidillah wa tsana alaih. Ini Rasulullah SAW betul-betul bil hikmah dakwah ya. Ngelihat ada orang yang doa nggak pakai alhamdulillah dengan sholawat. Terus Nabi SAW katakan ajilah hadza. Nabi itu komentar kepada sahabat yang ikut beliau. Ini ajilah, orang ini pemuda ini buru-buru doanya. Nanti panggil. Jadi dipanggil sama Nabi, enggak diumumin depan orang. Ini doanya, enggak begitu, enggak. Jadi karena ini kesalahan pribadi kan, maka dipanggilnya, didakwahinya itu ya pelan-pelan. Ini kesalahan pribadi, jadi bukan maksiat juga. Ini ingin diajarkan sehingga jadi Rasulullah panggil dulu, baru beliau katakan kalau salah seorang kalian mau doa, falyabda bitahmidillah wa tsana alaih. Dahulukan dengan pujian kepada Allah. Baik-baikin dulu Allahnya. Jadi kalau Allah udah seneng, udah ridho, enggak pakai minta juga Allah kasih. Maksudnya begitu. Ya kayak kita lah. Dulu masih kecil kan, pintar ngerayu ibu apa segala macam, abah. Misalnya mau jajan, ya pura-pura mijetin. Nggak usah minta. Mijetin aja, beres-beres. Itu ya lebih kurang begitu. Ujungnya juga dikasih duit jajan, itu ujungnya itu lebih kurang. Tsumma liyusalli ala Nabi SAW, kemudian sholawat kepada Nabi. Sholawat kepada Nabi ketika kita doa, itu sama saja kita bertawassul. Menjadikan Nabi sebagai perantara kita, keberkahan, derajat, atau kedudukan Nabi di mata Allah, di sisi Allah, itu akan menjadikan doa kita semakin cepat untuk diijabah. Sayyidina Umar bilang, doa kalian itu terkatung-katung di antara langit dan bumi, hatta tusallu ala nabiyyikum, sampai bersalawat kepada Nabi kalian. Jadi maknanya dia nggak naik doa kita kalau nggak pakai salawat. Tsumma liyad'u ba'du bima syaa, baru doa dengan apapun yang dia mau. Alhamdulillah, salawat, baru doa. Baiknya, setelah alhamdulillah salawat ini baiknya tambahkan dengan Rabbana zalamna anfusana dulu wa illam taghfir lana. Jadi minta ampun dulu, minta mengaku dosa dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Itu baiknya begitu. Adab doa itu begitu. Jadi nggak langsung minta. Tapi kata Nabi justru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tasbih Nabi Yunus, Nabi bilangnya da'watu dzinnun, doanya Nabi Yunus itu yang dalam ikan nun, ikan paus atau ikan nun sebutannya. Itu kata Nabi, siapa orang yang membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka Allah akan ijabah doanya.
Makanya didahulukan dulu, karena pengakuan dosa dulu, zolim kepada diri sendiri, baru berdoa. Kemudian terakhir ini pembahasan tentang doa berjamaah dan diaminkan. Dari Habib bin Maslamah Al-Fihri, sahabat Nabi, namanya Sayyidina Habib bin Maslamah Al-Fihri radhiyallahu anhu. Beliau bilang, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yajtami'u malaun, tidak ada satu kumpulan berkumpul, fayad'u ba'duhum wa yu'amminul ba'du, sebahagiannya doa, sebahagian yang lain amin. Jadi ada kerjasama, ada yang ngedoa, yang lain kabur bukannya amin. Ini kan nggak enaknya di mana, jadi nggak ada istijabahnya. Jadi doa berjamaah ini akan mengundang, kata Nabi, illa ajabahumullah, pasti akan Allah ijabah. Sebagian doa, sebagian yang lain amin. Sebagian tuh nggak mesti 2, 3, 4. Satu orang udah cukup sebagian doa, yang lainnya amin. Walaupun hanya 2 orang, satu doa, satu amin. Ini pasti Allah ijabah mereka semua. Bukan hanya untuk yang amin, bukan hanya untuk yang doa. Karena ketika kita berjamaah, kita mengumpulkan banyak energi positif. Yang ini mungkin positif dari segi ikhlasnya, mungkin yang ini dari segi sedekahnya, mungkin yang ini dari segi khusyuknya, mungkin yang ini dari zuhudnya, mungkin yang ini dari zikirnya. Jadi karena kebaikan-kebaikan kita yang berkumpul dalam doa, itu yang ditatap dan dipandang oleh Allah. Mungkin kita ada kekurangan kalau kita doa sendiri masing-masing, masing-masing kita mengandalkan ya amal kita sendiri, dosa kita banyak. Tapi ketika berjamaah, yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah itu bersama jamaah, maka Allah akan menatap, seperti sholat berjamaah. Kata Nabi, sholat berjamaah 2 orang itu lebih suci, lebih diterima oleh Allah, lebih mudah diterima oleh Allah daripada sholat 4 orang tapi sendiri-sendiri. Karena ketika dia berjamaah, dia mengumpulkan yang dilihat Allah, kebaikan-kebaikan yang ada pada setiap orang-orang itu, bukan keburukannya. Nah, begitulah dengan doa. Dan ini riwayat Hakim. Riwayat Hakim ini perawinya, semua perawinya, perawi Sahih Bukhari dan Muslim. Kecuali Ibnu Lahiyah nama perawinya. Alias intinya hadis ini boleh diamalkan. Hadis ini beliau riwayatkan itu saat ketika perang. Jadi ketika beliau perang, terdesak oleh musuh. Beliau dengan pasukannya, ini hadis ini, beliau dengan pasukannya ngumpet di lembah gitu, terus kemudian beliau bilang kepada pasukannya, kita doa sekarang. Doa, pertama doa ketika perang kan mustajab, yang kedua doa berjamaah, saya doa kalian amin. Baru beliau riwayatkan ini. Kenapa beliau minta yang lain pada amin? Ini dia nggak usah kita doa masing-masing sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, nggak ada ya begitu kan? Nah ini jadi doa itu berjamaah, doa itu berjamaahnya agar yang lainnya mengaminkan. Baru beliau sampaikan, saya mendengar Rasulullah bersabda seperti tadi. Kumpul, ada yang doa, ada yang amin, pasti Allah ijabah mereka semuanya. Jadi udahlah, kalau merasa udah nggak butuh doa sekalipun dari orang-orang lain, kalaulah nggak begitu, minimal hormati saat ketika orang berdoa tidak kabur. Itu minimal banget. Minimal sekali itu. Sehingga tidak membuat perasaan tuh menjadi tergores atau ada perasaan apa gitu. Kan kita saat ketika kita orang doa terus kita pergi, seakan saya nggak butuh dengan doa kamu. Ada perasaan begitulah, walaupun itu suuzon, memang nggak betul. Tapi nggak benar juga membuat orang lain jadi suuzon. Nah itu minimal adabnya, paling tidak menyalahkan apalagi kabur. Wallahu ta'ala a'lam. Laqad tamma bi'aunillahi wahdah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ada pertanyaan silahkan. Sampai zuhur ya? Zuhur kita dalam 17 menit.
belajar sholat. Oleh karena itu, saat ketika seorang niat imaman padahal nggak ada makmumnya, sah-sah saja karena dia awalnya memang sunnah. Nah, yang kedua, ini sebagian ulama katakan boleh begini, niatnya